Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Gresik, yang saya hormati pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Gresik, serta ketua Majelis Tabligh dan Ketarjihan yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kali ini kita dapat melaksanakan kegiatan kajian Ramadan tanpa ada halangan suatu apapun. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada kita semua ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang berbahagia, perkenalkan saya Eklis Dinika, PCA Sangkapura Bawean. Pada kajian kali ini akan menerangkan sedikit tentang budaya memberikan parsel untuk kerabat. Ibu-ibu yang berbahagia, dari sehari sebelum, menjelang, hingga setelah sholat Idul Fitri, di banyak wilayah di Indonesia ada tradisi saling mengantar makanan atau paket lebaran kepada orang-orang tersayang, mulai dari keluarga hingga sahabat. Di daerah kota-kota besar bahkan memberikan paket lebaran yang kini populer disebut dengan istilah Inggrisnya hampers, yang arti sebenarnya adalah keranjang yang diisi barang-barang yang dihadiahkan, seperti makanan atau barang-barang tertentu. Dan ini mirip dengan istilah Inggris yang lebih dahulu populer, yaitu parcel. Budaya baik ini populer lewat saling mengunggah hantaran hampers dari atau untuk orang-orang tersayang di sosial media, dengan menautkan akun yang memberi atau yang diberi. Selain hampers, di beberapa wilayah bentuknya berupa mengantarkan makanan, ater-ater masakan untuk hari raya, yang diantarkan kepada tetangga atau keluarga terdekat. Lalu setelah mengantarkan makanan, yang diberi terkadang membalasnya dengan memberi makanan juga. Sementara untuk anak-anak dan usia remaja, para orang tua biasanya akan memberikan sejumlah uang dengan nominal yang bervariasi saat bermaaf-maafan dan silaturahim setelah sholat hari raya. Makna dari pemberian itu bisa beragam. Di antaranya adalah apresiasi karena telah menjalankan syariat puasa sejak belia. Semua pemberian tadi pada dasarnya konteksnya adalah hadiah. Ibu-ibu yang berbahagia, hibah dan hadiah sebenarnya maknanya satu. Hanya saja ada perbedaan tipis antara keduanya. Di antaranya adalah hadiah itu dimaksudkan untuk menandaskan sikap memuliakan, mengasihi, dan sejenisnya. Sementara hibah pada umumnya tujuannya adalah memberi manfaat pada yang diberi. Hadiah dikhususkan untuk barang bergerak. Tujuannya
untuk memuliakan yang diberi hadiah, sementara hibah lebih umum. Kemudian, bagaimana Islam memandang praktek saling membalas hadiah, budaya saling mengantar makanan, atau saling memberi hampers, yang menjadi salah satu budaya baik yang populer di negeri kita dan mungkin juga di wilayah-wilayah lain di dunia? Jawabnya, Islam begitu mengapresiasi, bahkan mendorong, bukan mewajibkan untuk membalas kebaikan, baik hadiah ataupun kebaikan lainnya yang diberikan. Ibu-ibu Aisyah yang berbahagia, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri menerima hadiah dan selalu berupaya membalasnya, kalau bisa dengan jumlah yang lebih besar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata wa yusibu 'alaiha. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi hadiah dan membalasnya dengan yang sama atau lebih baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Riwayat lain yang menyebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong untuk membalas hadiah atau setiap kebaikan. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh, fa illam tajidu ma tukafi'u lahu, fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Yang artinya, siapa yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan kebaikan yang setara. Jika engkau tidak mendapati sesuatu untuk membalas kebaikan tersebut, maka doakanlah sampai engkau yakin telah membalas kebaikannya, karena terus-menerus mendoakannya. Hadis riwayat Abu Daud. Ibu-ibu, saat menerima kebaikan atau hadiah dari handai taulan, kita dianjurkan mengucapkan hal berikut. Meskipun boleh juga dengan ungkapan lain, pada prinsipnya adalah memuji yang memberi. Jazakallahu khairah, yang artinya semoga Allah senantiasa membalasmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Usama bin Zaid. Ibu-ibu yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.